Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf baru sampai di jam 10.41. Ada pembagian rapot di sekolah, jadi 4 orang anak jadi tukar diri lah gitu ya. Insya Allah di waktu yang tersisa kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat dari kitab Nihayatul Alam Dr. Muhammad Al-Muraifi. Masuk tanda yang ke-60 dan 61 kita gabungkan. Tanda yang ke-60 seperti yang beliau sampaikan, mautul faj'ah atau mautul fujaah. Mautul faj'ah, kematian yang sifatnya tiba-tiba dan mendadak. Ujuk-ujuk pas lagi duduk mendengarkan kajian tiba-tiba meninggal. Nah, Ustaz pas mendengarkan sanes pas menyampaikan kajian, bang saya tuh contoh. Mautul faj'ah. Kata beliau, min alamatis sa'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatis sa'ah. Di antara tanda-tanda kiamat allati zaharat fi asrina, yang nampak pada zaman kita ini, kathratu mautil faj'ah, banyaknya fenomena kematian yang terjadi secara tiba-tiba dan mendadak. Wa huwa al-mautul mufaji bisaktah qalbiyah au jalqah, yaitu kematian yang tiba-tiba diakibatkan saktah. Saktah itu diam. Kalau dalam tajwid ada saktah gitu ya. Saktah qalbiyah, jantung yang tiba-tiba berhenti. Jantung yang tiba-tiba berhenti berdetak, au jalqah, apa yang di kepala teh? Stroke, au jalqah atau stroke, au hadis sayyarah, kecelakaan transportasi, kecelakaan kendaraan, au sukut ta'irah, atau dengan jatuhnya pesawat. Kemudian beliau mengutip hadis dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, gambarna menggambarkan badannya. La'ib mata asna ihdal mubarayat, mencuplik gambar dengan subtitle la'ib, seorang pemain bola, mata yang mati, asna ihdal mubarayat, yang meninggal saat sedang main bola. Jadi kadang tidak otomatis rajin olahraga umurnya panjang mungkin. Bahkan ada yang rajin sesepedahannya meninggal. Baru selesai main pingpong pulang ke rumah pusing pingsan langsung meninggal dunia. Kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faj'ah. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat.
dihasankan oleh Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah munculnya yadhhar. Ini kalimat yang perlu digarisbawahi. An yadhhara, munculnya sampai nampak sejelas waktu zuhur, terang seterang waktu zuhur, mautul faj'ah, fenomena banyaknya orang meninggal secara tiba-tiba. Kemudian beliau menjelaskan, walaqad kana fil madhi, sementara dulu orang-orang pada zaman dulu yash'urur rajul wa yuhissu bi muqaddimatil maut. Orang kalau mau meninggal dunia itu ada perasaannya dulu, ada syuurnya, ada feelingnya, ada rasanya, ya. Wa yuhissu, dan dia bisa merasakan muqaddimahnya. Muqaddimahnya bukan cuma satu, muqaddimatil maut. Sudah mulai merasa umurnya makin dekat, ajalnya makin dekat, sudah mulai serba kerasa ini dan itu, sudah mulai rasanya ya macam-macam lah ya. Yash'urur rajulu wa yuhissu bi muqaddimatil maut. Kalau tidur mungkin sering mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dunia. Atau kadang-kadang tiba-tiba melihat nah si Aki aya ka dieu. Mana mah itu si Aki ngupayan. Aki saha? Aki ini. Ada muqaddimahnya yang mulai dirasakan. Yash'urur rajulu wa yuhissu bi muqaddimatil maut. Wa yabqa ayyaman maridan, dan beberapa hari dia merasa sakit. Sampai orang yang masih hidup juga asa mending keneh maut daripada diganggayong. Diganggayong bahasa Indonesianya. Diganggayongi oleh sakitnya. Wa yabqa ayyaman maridan, dan berhari-hari, bahkan mungkin berpekan-pekan, berbulan-bulan dalam keadaan yang sakit. Jadi kalau meninggal juga orang, sakit apa? Pertanyaannya normal. Usianya sudah berapa tahun? Punya penyakit apa? Wa yabqa ayyaman maridan. Wa qad yu'raf anna hadha maradul maut. Dan orang sudah kenal, orang sudah paham, orang sudah mengerti bahwa memang penyakit seperti ini jarang ada orang yang bisa selamat kemudian sembuh umur panjang. Yu'raf anna hadza, dikenal bahwa ini maradul maut. Ini penyakit yang mengantarkan orang kepada kematian. Ada muqaddimahnya dulu. Fayaktubu wasiyatahu, karena sudah merasa kaki sudah mulai dingin, enggak bisa bergerak, mata sudah mulai punang-punang, badan makin lemas, nafas makin pendek. Tapi kalau Pak, alhamdulillah ada penawaran omset naik, seger dari balik dari nyawa. Karena ada muqaddimahnya, karena merasa umurnya makin dekat, fayaktubu wasiyatahu, dia sempat untuk menulis wasiat. Kalau mendadak, kalau tiba-tiba, kalau ujuk-ujuk, ya jangankan menulis wasiat. Dan memang Bapak Ibu, satu di antara sunnah sebelum tidur atau sebelum mau pergi jauh, sebelum kita meninggalkan keluarga, menulis wasiat. Sebetulnya tidak susah menulis wasiat itu. Cuman yang susah itu apa yang mau diwasiatkan. Gampang nulis wasiat, sepertiga buat si fulan. Tapi naon mau dibagikan. Sama kata orang, manajemen keuangan tuh gampang. Sih mah aya teh artosna. Aya mah mudah-mudahan biasa diatur. Fayaktubu wasiyatahu wa yuwaddi'u ahlahu. Karena ada muqaddimahnya, wasiat bisa ditulis. Karena ada muqaddimahnya, dia bisa yuwaddi' ahlahu. Bisa berpisah paturai tineng sapunya rebegan. Masih ada kesempatan untuk memberikan pesan-pesan terakhir kepada keluarga. Seperti yang dalam Al-Quran, ya para nabi juga biasa mengumpulkan anaknya, mengumpulkan keluarganya gitu. Ada dongeng gitu. Datang anak pertama. Ade datang anak kedua. Neng datang anak ketiga. Teh datang anak keempat. Jang datang anak kelima. Pas semua datang bapaknya nanya, nah kada dia sadayana ari toko sanu ngajaga.
wa yuwaddi'u ahlahu. Saat Nabi Ibrahim meninggal dunia, saat Nabi Yakub meninggal dunia, wasiatnya sama. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelahku? Kalau bapak sebentar lagi meninggal dunia, kalian menyembah siapa? Nabi sebelum meninggal dunia, Nabi punya wasiat. Allah Allah fi ahli, Allah Allah fi salah, Allah Allah fi imra'ah. Wa yusi auladahu, dan setelah menulis wasiat, kemudian berpisah dengan keluarganya, wa yusi auladahu, dan memberikan pesan-pesan kepada keluarga. Ada wasiat yang sifatnya, jadi Bapak Ibu punten ya, ini karena nyambung lah. Wasiat itu, saya punya sesuatu dan saya sayang kepada seseorang, saya suka kepada seseorang, saya ingin apa yang saya miliki untuk dimiliki oleh yang bersangkutan. Itu namanya wasiat, betul? Betul? Saya punya, saya mau meninggal, saya senang dengan seseorang yang bukan keluarga saya, karena kalau keluarga tidak boleh dapat harta wasiat. Kalau wasiat yang sifatnya pesan-pesan setelah meninggal dunia, jaga orang tua, jaga ini, tuh boleh begitu ya. Jadi wasiat itu karena saya suka, saya senang, saya nyaah dengan si fulan, dan saya punya sesuatu yang bisa diberikan, saya sisihkan yang saya miliki untuk orang lain. Sekarang Allah menggunakan kalimat yang sama dalam surat Al-Asr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Pernah mendengar kalimat tausiyah? Akar tausiyah lah bahasa kita. Tausiyah akar katanya dari kata wasiat, sama. Memberikan wasiat. Dan ya, memberikan tausiyah sebetulnya memberikan wasiat. Dan attitude-nya, frame-nya saat memberikan wasiat, saya punya sesuatu yang saya pengen ngasih kepada orang lain karena saya sayang kepada yang bersangkutan. Jadi bungkusnya wasiat itu bukan karena kehul, benci, kecuali kalau wasiat dongeng teh. Tahu wasiat dongeng? Istrinya nanya, "Pak, mau ngasih wasiat apa?" "Mama, ini wasiat dari bapak ya. Kalau bapak meninggal dunia, mama harus nikah dengan bapak fulan." "Apaan bapak fulan teh musuh bapak?" "Ya, biar dia tahu rasanya." Itu ya. Kenapa ketawanya menjiwai sekali? Enggak terus. Jadi wasiat itu karena sayang, begitu, karena suka, bukan karena benci. Bukan karena benci. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, memberikan tausiah, memberikan wasiat. Tawasau itu bukan karena bukan karena frame-nya adalah frame ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat karena kita suka. Wa yusi auladahu, dan memberikan wasiat, pesan-pesan terakhir kepada anak-anaknya. Wa yuqbil ala rabbih, dan dia menghadap kepada Tuhannya. Wa yatub mimma salafa minhu. Intinya orang kalau diberikan kesempatan oleh Allah sebentar lagi akan meninggal dunia, banyak hal yang bisa dia kerjakan, banyak persiapan yang bisa dia lakukan, termasuk bertobat dari semua perbuatan yang pernah dia lakukan. Wa yabda'u fi tardidis syahadah, dan mulai mengulang dan memperbanyak kalimat syahadat. La ilaha, ditalkinkan. La ilaha illallah. Kadang kalau orang ngeh gitu, ini kematiannya sebentar lagi, ditalkinkan, dia mau. Tapi kan sebagian orang la ilaha, emang orang tanya serek paeh. Wa yabda'u bi tardidis syahadah liyukhtam lahu biha, agar usianya ditutup dengan kalimat terakhirnya mengucapkan kalimat syahadah. Nah, amal an, kata beliau, adapun sekarang
Mudah-mudahan masih kebacanya kalau dibeginikan supaya lebih mudah digeser-geser ya. Bentar. Tadi dulu. Ammalan, adapun sekarang, fatarar rajula sahihan mu'afa. Anda bisa melihat ada orang yang sehat, mu'afa, ya antara sehat dengan afiat memang dua hal yang dibedakan ya. Mu'afa itu, afiat itu bebas dari semua hal negatif. Ada orang yang sehat tapi mungkin beban pikirannya, ada orang yang kelihatannya sehat. Kalau bahasa medis, wallahu a'lam bishawab, istilahnya ada yang sehat, ada yang fit, ada yang bugar, ada yang fit. Dan kebugaran itu di atas orang sehat. Mungkin kita sehat, tapi belum tentu fit untuk beraktivitas tingkat tinggi. Mu'afa juga orang yang mendapatkan afiyah dari hal-hal yang sifatnya itu menggerogoti. Kadang begini ya, permintaan yang terbaik itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar minta rizki, tapi juga minta diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya pengen uang 10 triliun. Dikasih memang 10 triliun, tapi anaknya, orang tuanya, istrinya, rumahnya kena bencana, memang dapat 10 triliun dari kompensasi asuransi karena dapat bencana misalnya, dapat musibah. Tapi dengan afiah kita pengennya ya kalau istilah kecil dimanja, muda kaya raya, meninggal husnul khotimah dan akhirnya masuk surga gitu. Afiah semuanya. Fatara rajula sahihan mu'afa. Anda bisa melihat seorang laki-laki atau seseorang yang sehat dan afiat, la yashtaki min syai'in albattah. Sama sekali tidak ada yang dia komplainkan. Sama sekali tidak ada masalah dengan kesehatan. Tsumma tasma'u, kemudian tiba-tiba mendengar berita, tsumma tasma'u mautal faj'ah. Tiba-tiba mendengar khabara wafatihi faj'ah bisaktah qalbiyah. Mendengar berita dan kabar wafatnya dengan jantung yang berhenti, aujal tah mufaji'ah atau stroke yang mendadak, wa mithluhul hawadits al mufaji'ah, dan peristiwa kejadian kecelakaan yang tiba-tiba, allati yahlak bihan nasu faj'ah, yang membuat orang itu kemudian meninggal tiba-tiba. Fa'alal 'aqil an yakuna da'imil yaqdhah wal isti'dadi lil mauti wa liqa'illah. Maka bagi orang yang berakal hendaknya senantiasa sadar untuk bersiap menghadapi maut dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah semuanya. Dan mudah-mudahan walaupun ini menjadi fenomena yang semakin marak di akhir zaman, yang paling penting adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimahnya. Dan naon ngadadakna oge, yang penting pas lagi mendengarkan pengajian atau pas lagi isi pengajian. Pas ya kita mah dulu suka, ya Allah, cabutlah nyawa saya saat saya sedang sholat subuh berjamaah di masjid. Besoknya jadi neraka masjid deh. Kenaon sieun maot da kamari ngadoana siga gitu. Tiap ke masjid mikir buah maot ayeuna, buah maot ayeuna. Dan ya kita tuntaskan dulu, nanti kita. Jadi ada sebuah fenomena yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman. Kalau hadis tadi mautul faj'ah dilihat dalam perspektif medis dan kesehatan, mungkin di sini ada yang latar belakangnya kesehatan, bisa menambahkan, nanti bisa meluruskan kalau ada yang tidak tepat. Saya coba ya googling lah begitunya. Jadi frame-nya adalah mendukung kebenaran hadis Rasulullah SAW untuk mencari data apa saja penyebabnya dan kenapa bisa terjadi, lalu bagaimana menanggulanginya, bagaimana supaya maksudnya bukan bagaimana caranya supaya hadis Rasulullah itu tidak terrealisasi, bukan begitu. Pada akhirnya hadis Nabi bakal terjadi,
Tapi jangan sampai terjadinya kepada kita. Kalaupun terjadi kepada kita, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi hadis Nabi ini sahih dan pasti bakal jadi fenomena. Saya kira juga kita sering mendengarnya. Nah, kamari mada masih kene. Kamari mada hadir di pangaosan digigir abi gitu. Kamari mah calik we biasa. Seura seri tiba-tiba keprok. Seura nulis nyatat pas pulang istrinya atau suaminya, "Pak, si ibu, si bapak teh tos ngantunkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Berita seperti itu sudah semakin marak. Ya, buat istri saya tiba-tiba nge-WA ke Bu Risma. Bu Risma, Pak Ustadz, ternyata sehat walafiat, alhamdulillah. Atau nuhun Bu Risma. Kemudian jadi doa terus-terusan gitu ya. Baik, kita satu-satu saja kalau gitu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bentar. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis tadi, kita coba muncul. Suka beginilah kalau pakai Google. Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faj'ah atau mautul fuj'ah. Kalimat yang perlu digarisbawahi kalimat yazhara, muncul dan nampak. Mungkin dulu juga ada, mungkin sebelum 2026 juga sudah ada, tapi makin mendekati akhir zaman makin zuhur. Dan kata zuhur di dalam kajian akhir zaman ini maknanya beragam ya. Zahara, kharaja gitu. Munculnya Dajjal. Zahara, kharaja, nazala. Kalau Nabi Isa, redaksinya yang dipilih oleh Rasulullah adalah turun. Kalau Ya'juj Ma'juj, redaksinya yang dipilih oleh Rasulullah, oleh Allah, kharaja. Oleh Rasulullah dalam hadis juga kharaja. Kalau fenomena ini yang dipilih oleh Rasulullah, zahara. Kalau nazala turun, kalau kharaja keluar, kalau zahara nampak. Makin cerah, makin terang, makin kelihatan. Dan nah ini coba-coba mencari data, memastikan, menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salah. Mungkin kalau data bisa di riset ya, bisa dikoreksi kalau ada kesalahan. Faktanya semakin kesini semakin memvalidasi apa yang diisyaratkan dalam nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba 2020 sampai 2020 genap mencari datanya, dan ternyata ini fakta tentang kardiovaskular, penyakit jantung yang tiba-tiba berhenti. 57% angka kematian akibat serangan jantung berat pada orang dewasa usia 18 sampai 54 tahun. Sorry ibu-ibu nutus 55 teh alhamdulillah. Lonjakan 57% dari 2020 ke 2026. Dan 1 dari 5 pasien serangan jantung berusia di bawah 40 tahun. Dan yang namanya usia di bawah 40 tahun pasti secara populasi jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Artinya saat Rasulullah mengatakan yazhar, mulai jelas, mulai nampak, mulai kelihatan, mulai jadi sebuah fenomena, orang semua sudah mulai ingat. 20% berarti 1 dari 5 pasien serangan jantung kini berada di usia di bawah 40 tahun. Berarti 4 pasiennya di usia seberapa? 41 sampai 54 gitu ya. Dan ya survival rate-nya, kelangsungan hidup henti jantung di luar rumah sakit kurang dari 10%. Perkiraan 300
50.000 jiwa meninggal per tahun akibat jaltoh yang tadi disebut oleh beliau. Di Indonesia dengan pergeserannya bukan lagi di usia 55 tahun ke atas, bukan lagi di usia pensiun, tapi sudah semakin bergeser ke bawah. Dan ini buat saya, buat anak-anak kita, buat cucu cicit kita, karena Rasulullah menyebutnya yazhar. Yang tadinya itu di atas sedikit, gitu. Akhirnya makin lama makin marah. Mencoba membaca hadis ini dengan fakta medis dan klinis. Apa istilahnya aritmia itu yang jantung tidak stabil detaknya, bergelombang. Pada kaum muda yang tampak bugar, saya kira berangkat dari hadis ini juga termasuk bagian dari amal soleh kalau kita ngecek kesehatan, ya. Mengecek sejauh mana kesehatan jantung kita utamanya, kesehatan pencernaan dan seterusnya. Pergeseran pola kematian umat manusia yang orang biasanya usianya sudah tua, usianya sudah meninggalnya gara-gara penyakit. Makin lama makin masih muda ya padahal nanti mah nya ada situ kita maut muda kene nya. Akhirnya jadi biasa. Yang disebut dengan yadhar itu orang jadi menormalisasi. Orang menganggap nya meninggal di usia 20, si bapak itu si A itu teh jantungan, si kamar ge si A, si teteh itu ge maut jantungan. Itu namanya yadhar. Orang sudah menormalisasi dan jadi fenomena yang biasa. Nah, saya coba cari-cari lagi. Apa sih yang membuat Nabi menubuatkan dan pola seperti apa, pola hidup seperti apa yang membuat Nabi kemudian mengatakan akan mati mendadak? Karena nggak mungkin ujuk-ujuk begitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba kematian mendadak tanpa ada sebab yang bisa difahami oleh manusia waktu itu. Ya, ini pertama krisis tidur. Pola punten Bapak Ibu, gadget itu kalau dipakai sebelum tidur ada cahaya biru yang bikin kita jadi susah tidur. Dan kalau bisa disetting, kalau sudah mulai masuk malam ada settingan khusus warna birunya itu dihilangkan. Jadi kelihatannya lebih kuning dan makin kuning itu cenderung mata makin cepat ngantuk, bawaannya pengen cepat tidur. Kalau bisa disetting untuk sama Ayuna, pilihan settingan anak. Pas masuk sunset ada settingan, pas masuk sunset langsung dihilangkan warna birunya. Jadi biar kalau misalnya ada WA malam hari, ada yang harus dilihat di malam hari, lihat dalam keadaan warna birunya sudah hilang. Warna birunya sudah hilang dan pada akhirnya badan kita ini termasuk punten. Kalau bisa saat tidur semua lampu itu dalam keadaan mati. Sunnahnya begitu. Walaupun di zaman dulu mungkin kekhawatirannya lebih masalah keamanan. Kata Nabi kalau tidur matikan semua api, matikan semua lampu. Dulu belum ada lampu. Kalau dulu penjelasannya takut ada setan kemudian menjatuhkan api, menjatuhkan obor, membakar rumah. Kalau sekarang ternyata badan yang diistirahatkan dalam keadaan gelap jauh lebih baik. Saya pernah baca sekilas. Salah satu potensi diabetes itu kalau tidur dalam keadaan nyala lampu, betul ya. Nah, bergadang ini juga membahayakan. Sehingga bukan termasuk sunnah. Kalau aktivitas malam sampai mengganggu waktu tidur itu dibiasakan. Sesekali boleh. Lebih baik tidur cepat bangun awal daripada tidur lama bangun juga lama. Apalagi dengan adanya Piala Dunia. Dengan adanya Piala Dunia. Hustle culture, tuntutan produktivitas tanpa henti memicu burnout dan inflamasi sistemik yang habis-habisan menuntut badan untuk menunjang semua produktivitas sampai akhirnya pulang ke rumah
di rumah juga dikerjakan, ini juga bukan termasuk salah satu penyebab kenapa terjadi mautul faj'ah. Istilahnya apa kalau di Cina teh? 966 996 gitu ya. 967 atau 966. Sehari 9 jam, dari jam 9 sampai jam 6 selama 6 hari gitu. Kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang masuk ke badan dari mulai bahan-bahan kimia dan Bapak Ibu punten di jalan raya yang namanya asap knalpot, termasuk saya kalau lagi di Bekam suka ditanya, Pak Ustadz mani bareureum kieu nya, kenapa memangnya suka pakai AC ya? Iya, kenapa gitu? Ya sebenarnya AC itu kurang bagus kalau terlalu sering badan terpapar, tapi tidak enak kan? Tidak semua yang enak bagus. Tapi udah kumaha di mobil kalau tidak pakai AC mah ngaheap, ya diatur lah pokoknya. Seperti yang enak begitunya, padahal ya begitulah. Mager, nah ya gitu termasuk. Dengan semua kemudahan, jadi Masya Allah, Rasulullah SAW memang tidak menyebutkan banyaknya orang yang duduk mager, tidak mau berolahraga. Apa perlu konitin kali-kali pekan keempat olahraga? Ada instrukturna gitu. Kurangnya aktivitas fisik, ini juga bagian dari penyebab mautul faj'ah. Nabi hanya menyebut mautul faj'ahnya, tapi kemudian medis menjelaskan kenapa banyak orang yang kenapa apa saja yang menyebabkan orang kemudian jantungnya bisa berhenti. Ini mah penjelasannya. Menjaga kesehatan badan termasuk menjaga sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini efek domino dari gaya hidup yang malas bergerak. Minimal memang kalau ada pertanyaan Pak Ustadz, memang olahraga Rasulullah apa sih? Mungkin kalau orang zaman dulu nggak olahraga juga sudah gerak terus-terusan setiap hari. Jadi nggak perlu ada nge-gym. Rasulullah pernah nge-gym, nggak terkedu nge-gym zaman malam ada sudah. Dengan keseharian, jadwal keseharian itu badan memang sudah digerakkan. Pan hari orang aduh asal lapar, hanya kudu berburu heula. Sambil duduk. Ya dan seterusnya. Dimudahkan dengan teknologi yang membuat orang itu jadi kudu yang bergerak. Nu sehat mah memang motor dan mobil. Mobilnya mah sarehat. Di mana Alfa di itu 500 meter. Sehat motor nama, sehat mobil nama, tapi yang menumpangnya jadi penyakitan. Ini punten, bukan cuma buat Bapak Ibu, buat saya juga. Kadang jaraknya dekat, asa hoream jalan kaki teh. Padahal itu membuat kita sehat. Dan mungkin zaman dulu alat transportasi itu juga dinaiki menyehatkan. Naik kuda. Kan bedanya ada di dalam mobil mah duduk, yang bergerak paling cuma kaki. Kaki kiri juga diam mata geri sabelah gitu. Kaki kiri karena diam, kaki kanan yang bergerak kadang pegel sebelah. Tetapi ini kata ahli terapi gitu, sebetulnya lebih menyehatkan mobil manual. Karena kaki kanan, kaki kiri semuanya gerak. Kalau ini kan cuma sebelah geraknya, kadang kaki kiri dilipat ke atas gitu. Apalagi kalau di jalan tol pakai cruise control, itu tenang begitu. Tapi kalau orang zaman dulu naik kuda, kudanya gerak, penumpangnya juga ikut bergeraknya di ampulan teh. Gerak-gerak lah, badannya naik turun, naik koclak gitu si perut itu, sampai pencernaannya juga ya sehat lah begitu ya. Bahkan kata orang yang melatih kuda, katanya kalau duduk di kuda itu melatih supaya punggung kita itu lebih kuat, terasnya gitu. Jadi tulangnya itu tidak bongkok. Kalau nyetir, kadang bawaannya begini, gitu. Apalagi kalau kursinya ada lowo tenang bahasa Indonesia. Sudah lama joknya diduduki, akhirnya mendelowo ke dalam. Jadi tulangnya juga mengikuti. Belum kalau perjalanannya jauh,
Dan kita kudu berhenti mah hese. Mungkin kalau pakai mobil listrik ya ngecas heula saja, istirahat heula. Saya cek-cek, saya baca-baca, memang bagusnya berkendara itu maksimal 3 jam istirahat, 3 jam istirahat, bergerak dulu supaya nggak banyak diam. Tapi begitulah, teknologi di satu sisi memudahkan, tapi di sisi yang lain menunjukkan bahwa apa yang diprediksi oleh Rasulullah, dinubuatkan oleh Nabi itu bakal terjadi. Orang lagi nyetir tiba-tiba berhenti di jalan, diklakson dari belakang, tahan itu, udah mati, serangan jantung mendadak. Dan itu bukan sekali dua kali. Jadi ya perilaku mager, rebahan karena mudah semuanya. Padahal puntennya kadang kita juga suka menyiapkan fasilitas di rumah itu pakai apa namanya, treadmill misalnya. Gitu. Anger weh, nah. Kadang olahraganya dikerjakan, tapi pola makannya yang nggak dijaga teh ada. Karena sudah olahraga teh sebenarnya kalori yang terbakar, oh berarti ayeuna tiasa makan naon, makan seblak dan seterusnya lah. Kita mencoba mengapresiasi hadis ini dan apa saja yang menyebabkan orang di akhir zaman itu mautul faj'ah, mudah-mudahan kita bisa menghindari. Ada orang yang ya kemarin lah misalnya pas lagi pemilu, petugas KPU, petugas KPU banyak yang meninggal dunia karena kerja overtime, tiba-tiba meninggal dunia. Ya polisi yang sedang mengatur lalu lintas di mana di jalan lagi lebaran, lagi mudik, besoknya sakit kemudian meninggal dunia. Ini juga bukan hal yang asing. Saat tubuh dipaksa untuk terus dipakai dan terus menyala. Jadi saat Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna nahara ma'asya, manajemen waktu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik untuk badan, pasti yang terbaik untuk umat manusia. Kalau malam jadi siang, siang jadi malam, kemudian siga kalong dan seterusnya seperti itu. Sepunten ya, security juga tidak baik kalau terus-terusan jaganya malam, makanya kan suka ada shift-shiftan gitu ya. Shift sekarang jaganya malam, besok gantian jaganya siang, terus begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi sebuah fenomena yang pengingat bagi saya, bagi kita semua, teguran bagi kita semua, ya. Karena walaupun kematian mendadak itu tidak buruk sebetulnya, kalau meninggal dalam keadaan yang terbaik, tapi kan landing itu akan lebih enak kalau mulus daripada saya kejelik langsung. Orang juga kaget, mungkin yang meninggalnya juga kaget, yang ditinggalkannya akan lebih kaget lagi. Jadi hadis ini menjadi teguran bagi kita dan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa lebih siap lagi. Mautul fujaah takhfifun 'alal mu'min wa akhdatu asafin 'alal kafir. Bagi orang yang mukmin, mudah-mudahan kematian mendadak ini bisa menjadi peringanan dari rasa sakit sakaratul maut dan penderitaan penyakit menahun. Ada kelebihannya. Pada akhirnya kita kalau melihat dari sisi positif, ini sisi positif. Peringanan, cara Allah meringankan dari sakitnya sakaratul maut. Karena Nabi saat sakaratul maut juga merasakan sakit, bahkan 2 kali lipat dari sakitnya sakaratul maut umatnya. Bukan karena, kata Siti Aisyah, setelah saya melihat bagaimana Nabi saat sakaratul maut mengalami sakitnya, saya tidak lagi menganggap orang ketika sakit sakaratul maut itu sebuah keburukan. Ini komentarnya Siti Aisyah, karena Rasulullah ketika meninggal di rumah dan di kamarnya Siti Aisyah, ya, meninggal di pangkuan Siti Aisyah, dan Nabi begitu kepayahan, ambil air kemudian dibalurkan ke muka. Innalil mauti la sakarat, kata beliau, kematian itu, sakarat itu begitu berat.
Sampai setelah meninggal, kata Siti Aisyah, saya tidak lagi memandang orang yang meninggal dalam keadaan sakit dan susah sebagai sebuah keburukan. Kalau memang meninggal dalam keadaan susah itu keburukan, Allah pasti akan menjauhkan itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Nabi akan meninggal pas lagi tidur. Ya Rasulullah, bangun. Bapak, Pak, Bapak. Oh, ngorok ini, alhamdulillah. Jadi ngorok itu pertanda masih kayaan kene gitu. Dan siapa saya dengar ya, Ustaz Aam kalau nggak salah yang cerita. Jadi ngorok itu bisa dilihat dari usia, kata beliau. Kalau usianya 30 sampai 40 tahun, ngoroknya masih kencang. Tapi kalau sudah di atas 60, Pak. Banyak jedanya yang bikin jadi tegang keluarganya. Ini mah kata beliau. Wa akhdatu asafin 'alal kafir. Sementara bagi pelaku kemaksiatan, ini siksaan yang membawa penyesalan karena pintu taubatnya tertutup seketika tanpa peringatan awal. Cuman ya tadi tetap pada akhirnya akan lebih enak kalau landing itu kita punya persiapan. Ya, kita juga nggak bisa mengklaim saya mah ada orang beriman, maut gitu naun tiba-tiba. Pada akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah yang terbaik. Nah, hadis ini juga mengingatkan kita semakin mendekati akhir zaman, semakin banyak fenomena kematian mendadak, maka sebaiknya semakin dikendalikan yang namanya tulul amal, angan-angan yang kepanjangan, angan-angan yang berlebihan, angan-angan duniawi yang berkepanjangan. Kalau akhirat obsesinya memang harus besar. Yang seringkali mumpung masih muda, mumpung masih 30, mumpung masih 40. Karena Bapak Ibu, boleh jadi dengan kemudahan fasilitas teknologi yang Allah berikan kepada kita, kemudahan itu membuat orang menganggap kenikmatan dan kemudahan membuat orang menganggap bahwa ajal itu menjauh. Kesusahan, kesulitan, ujian, tantangan, dan sakit seringkali membuat orang menganggap bahwa kematian saya sudah dekat. Menjelang akhir zaman, kemudahan Allah berikan begitu banyak. Fasilitas dimudahkan oleh Allah. Bahkan mungkin cari rezeki di luar negeri, barunya bukan di Indonesia. Orang untuk mendapatkan rezeki itu dimudahkan. Ada satu ayat dalam surat Al-Humazah, yahsabu anna malahu akhladah. Manusia sering menyangka kalau dia punya harta, kalau dia diberikan kemudahan di dunia, kalau dia diberikan kenikmatan, kalau dia diberikan banyak fasilitas, akhladah. Kecenderungan manusia kalau sedang dikasih nikmat, manusia ingin abadi dalam nikmat. Kalau lagi muda, kecenderungannya saya akan awet muda terus-terusan. Kalau jadi kaya, kalau lagi dikasih kekayaan, kecenderungannya manusia menganggap saya akan kaya terus-terusan. Kalau lagi dapat jabatan, kecenderungannya orang akan punya mental, saya akan terus-terusan jadi pejabat. Betul? Kecenderungannya begitu. Dan pintu masuk setan selalu dari situ. Karena dulu Nabi Adam juga tergelincirnya di situ. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Adam, mau nggak saya tunjukkan pohon yang membuatmu bisa abadi? Syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau nggak aku tunjukkan ke sebuah pohon yang membuat engkau akan abadi dan kerajaanmu tidak akan hancur. Engkau akan jadi malaikat wa mulkin la yabla, dan kekuasaanmu tidak akan binasa. Jadi pintu masuk yang menggelincirkan Nabi Adam itu pintu masuk dari keabadian gitu. Kalau dikasih nikmat, pengen terus-terusan ada dalam nikmat. Kalau lagi terkenal, saya bakal terus-terusan terkenal. Kalau lagi viral, saya pasti akan terus-terusan viral. Kalau lagi sehat,
saya pasti akan terus-terusan sehat. Tulul amal, angan-angan yang panjang ini menjadi racun saat orang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi menjelang akhir zaman, fasilitas banyak dibuka oleh Allah, kemudahan banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang akan menganggap oh kiamat itu enggak ada, mati itu masih jauh. Akhirnya fenomena ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Ya, ini menyikapi hadis tadi, menjaga fisik dan menjaga spiritual, menjaga amal, menjaga iman, memastikan mudah-mudahan ya. Hadis ini jadi pengingat kalau misalnya saya tergelincir dalam kesalahan, dalam perbuatan yang dosa, mudah-mudahan istighfarnya lebih cepat, taubatnya lebih awal, tidak menunda-nunda untuk bertobat. Mungkin kita nggak tergelincir ke dalam dosa sama sekali. Mungkin kita bukan ya orang yang bisa semurni dan sesuci para malaikat. Aya wae lah kacaletot nama. Aya wae aduh saat teu lamun teu ngagibah teh. Asa itu komen teh lamun tidak komen teh asa naon ya asa pengen ngabalas gitu komen siga kieu teh, asa pengen ngabuli dan seterusnya lah gitu. Asa pengen komentar. Mudah-mudahan hadis seperti ini bisi pas lagi ngetik mau tuh. Bisi siga gitu. Pas lagi pakai akun alter. Pas lagi akun yang lain. Baik, ini ya hadis tentang mautul faj'ah. Kita lanjutkan poin yang ke-61. Ciri yang berikutnya imaratus sufaha. Imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang yang safih. Safih itu di bawah jahil ya. Kalau jahil orang yang nggak ngerti, orang yang bodoh, orang yang suplai ilmunya nggak ada. Kalau sufaha itu punten, apa bahasa kita yang paling enaknya? Naon atau idiot lah begitu ya. Orang yang memang dikasih tahu pun dia nggak ngerti-ngerti. Kalau jahil dia orang nggak ngerti, tapi saat dikasih tahu dari jahil berubah jadi alim. Kalau safih, jamaknya safih itu sufaha. Dalam Al-Quran Allah menggunakan kata sufaha di surat Al-Baqarah ayat kedua ini supaya lebih clear kenapa istilahnya sufaha bukan juhala, dan kenapa Allah menggunakan kata sufaha di surat Al-Baqarah ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang sufaha, orang-orang safi, orang yang kurang akalnya, bukan kurang ilmunya, kurang akalnya. Kalau kurang ilmu, juhala. Kalau kurang informasi, juhala. Kalau kurang wawasan, jahil. Kalau kurang akal, namanya kurang akal, disuplai banyak ilmu juga. Nah, itu bahasa Sundananya belak. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang sufaha, kurang akalnya, di antara manusia akan berkata, apa yang membuat mereka berpindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Apa yang memalingkan orang Islam dari kiblatnya yang dulu Baitul Maqdis ke kiblat yang sekarang? Punten. Waktu Allah memerintahkan pindah salat dari utara ke selatan, Madinah, ya, karena Madinah itu tengah-tengah, ke utara ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ke selatan ke Ka'bah. Waktu Allah perintahkan untuk berpalinglah dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, kata Allah, orang yang kurang akal akan berkata,
cek urang mah cicing. Karena kalau komentar itulah yang disebut dengan sufaha. Sudah jelas yang mengomentari perubahan arah kiblat itu oleh Allah disebut sufaha. Orang yang mempertanyakan, kenapa orang Islam itu kemarin ke sana, sekarang kiblatnya ke sini? Kata Allah, mereka adalah orang yang sufaha yang akan mengomentari perubahan arah kiblat. Mereka akan berkata, orang bodoh akan berkata, kalau dia punya akal, tutup mulut. Karena kalau komentar berarti sufaha. Jelas ya, kenapa Allah tidak menyebut juhala? Kenapa yang disebutnya sufaha? Gitu. Sudah jelas kalau mengomentari firman Allah, mengomentari perubahan arah kiblat itu disebutnya sufaha. Dan saat ayat ini turun, sudah didengarkan ayatnya oleh para penduduk Madinah, tetap ada yang komen. Ngapain sih kiblatnya diubah-ubah? Sudah jelas kemarin ke sana, ini kok ibadah beda-beda begini, kok ibadah nggak ajak begini gitu. Kemarin ke utara, sekarang ke selatan. Taheta sufaha. Jadi imaratus sufaha bukan kepemimpinan orang yang bodoh, bukan kepemimpinan orang yang tidak punya ilmu. Karena kalau tidak punya ilmu tinggal dikasih ilmu. Kalau tidak punya wawasan tinggal di training. Kalau tidak punya kemampuan tinggal dilatih, tinggal dibimbing, dan Bapak Ibu punten, tidak semua pemimpin itu harus menguasai hal-hal skill teknis dalam kepemimpinan ya. Untuk apa dia punya bawahan kalau semuanya dia bisa dikerjakan? Ada pendelegasian. Saya nggak bisa ini, kamu kerjakan. Saya nggak bisa ini, kamu kerjakan. Tapi yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah as-sufaha. Kita baca hadisnya, bukunya. Salahu ammatin nasi bi salahi umaraihim. Kebaikan manusia tergantung kebaikan pemimpin mereka. Wa fasaduhum bi fasadi umaraihim. Dan rusaknya manusia tergantung dari rusaknya pemimpin mereka. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna min alamati sa'ah an tuwassadal umuru ila umara sufaha'il ahlam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar bahwa di antara tanda hari kiamat, tanda kecil hari kiamat adalah an tuwassadal umur. Urusan-urusan itu diserahkan kepada umara, para pemimpin yang sufaha'ul ahlam, yang akalnya lemah, yang otaknya tidak kuat untuk berpikir, la yahtaduna bil kitabi was sunnah, dan mereka tidak mengambil petunjuk panduan dari Alkitab dan As-Sunnah. Wala yantasihuna bimau'izah. Mereka juga tidak mengambil nasihat dari mau'izah, mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat dari mau'izah. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b bin Ujrah. Jabir, sahabat Rasul, berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, mendoakannya lebih tepatnya, a'adzakallahu ya Ka'ab min imaratis sufaha. Semoga Allah melindungimu wahai Ka'ab dari pemimpin sufaha. Qala wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah. Kata Ka'ab bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah mereka imaratus sufaha itu? Ya, agak panjang hadisnya. Kata Nabi, umara yakununa ba'di la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Mereka adalah pemimpin setelahku yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak menjadikan sunnahku sebagai jalan hidupnya. Wala yastannuna bisunnati. Faman saddaqahum bikadzibihim. Siapa yang membenarkan kebohongan-kebohongan mereka, saddaqahum bikadzibihim. Imaratus sufaha ini akan banyak berdustanya, dan siapa yang membenarkan dustanya,
wa a'anahum ala zulmihim, dan menolong mereka atas tindakan kezalimannya, faulaika laisu minni, maka mereka bukan dari golonganku. Siapa yang membenarkan kebohongannya dan siapa yang membantu berbuat zalim, siapa yang membantu kezaliman mereka, mereka bukan golonganku dan aku bukan dari golongan mereka. Wala yariduna ala haudi, dan mereka tidak akan mengambil air minum dari telagaku nanti. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, adapun orang-orang yang tidak membenarkan dusta mereka, imaratus sufaha tadi ya, spesifikasinya berarti ada 4. Kalau kita rangkum, 1, mereka tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model dalam kepemimpinan. Yang kedua, mereka way of life-nya, gaya hidupnya tidak mengikuti lifestyle dan way of life-nya Rasulullah SAW. Orang kalau tidak menjadikan Nabi sebagai role model, pasti role modelnya yang lain. Atau dia sendiri yang jadi role model. Saya adalah standar kebenaran. La yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Kemudian yang ketiga, kadzib, banyak dusta, banyak bohongnya. Kemudian yang keempat, banyak zalimnya. Siapa yang membenarkan bohongnya, siapa yang menolong dalam berbuat zalimnya, bukan dari golonganku. Adapun orang yang lam yusaddiqhum bikadzibihim, tidak membenarkan kebohongan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak menolong kezaliman mereka, faulaika minni wa ana minhum, maka mereka dariku dan aku dari mereka. Wa yariduna ala haudi, dan mereka akan minum dari telagaku nanti. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, as-sawmu junnah, saum itu menjadi perisai. Tanggal berapa Muharram sekarang? 9 atau 8? 9. Nah, itu. Berarti besok ya, yang paling utama tanggal Asyura-nya kalau 9-10-nya, 9-10-11 kalau mau. Hari ini, besok dan Jumat insyaallah. As-shaumu junnah, saum menjadi perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah bisa memadamkan kesalahan. Was-salatu qurban au qala burhan, dan salat itu adalah bukti. Ya Ka'ab bin Ujrah, la yadkhulul jannah lahmun nabata ala suhtin abadan, an-naru aula bih. Daging yang tumbuh dari harta yang tidak halal, dari suhat itu bisa dimaknai suap, uang haram, uang palak dan seterusnya. Daging yang tumbuh dari uang yang tidak halal, maka neraka lebih berhak untuknya. Ya Ka'ab bin Ujrah, an-nasu ghadiyan famubta'un nafsu famu'tiquha au qala mubiquha. Setiap orang itu sedang menjual dirinya, ada yang kemudian ditebus dengan amal solehnya, ada juga yang ditawan dengan keburukan. Nah, kemudian beliau menjelaskan itu tadi hadisnya. Was-safih huwa khafiful aqli qalilut tadbiri alladhi la yuhsinu tadbir syu'uni nafsihi fadlan an syu'uni ghairihi. Kata Dr. Uraifi, as-safi, orang yang pandir, orang yang bodoh, orang yang khafiful aqli, akalnya itu enteng. Qalilut tadbir, dia nggak bisa memanage, dan dia tidak bisa memanage urusan dirinya, lebih-lebih lagi mengurus dan memanage urusan orang lain. Ada pemimpin yang belum selesai dengan dirinya sendiri, kemudian diamanahi untuk menyelesaikan masalah orang lain. Ini namanya imaratus sufaha. Wa fi haditsin akhar, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la taqumu sa'ah hatta yasuda kullu qabilatin la taqumu sa'ah hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha. Hari kiamat tidak akan bangkit sampai pemimpin setiap kabilah adalah orang yang paling munafik di tengah-tengah mereka. Kalau zaman dulu mungkin qabilah, kalau zaman sekarang sampai setiap departemen, setiap divisi, setiap kepala bagian, setiap kepala cabang, setiap kepala
Nah, dari daerah dan seterusnya, munafiquha, yang paling munafik yang akan menjadi pemimpinnya. Kondisi yang mengerikan. Riwayatnya riwayat Tabrani. Wal munafiquna qalilul iman, orang munafik adalah orang yang paling sedikit imannya, adimul khasyah, tak punya rasa takut, kathirul kadhib, paling banyak bohongnya, azimul jahal, paling besar kebodohannya. Wa idza sara mulukun nas wa umara'uhum wa ru'asa'uhum ala hadhil hal. Kalau raja manusia, pemimpin manusia, kepala manusia dalam keadaan seperti ini, yang jadi pemimpinnya yang paling pandir, yang jadi pemimpinnya yang paling munafik, in akasat sairul ahwal, maka kondisi akan kebolak-balik. Fasuddiqal kadhib, pembohong pasti akan dibenarkan. Wa kudzibas shadiq, orang jujur pasti akan didustakan. Wa tuminal khain, orang khianat akan diberi amanah. Wa khuwinal amin, orang yang amanah akan disebut pengkhianat. Wa takallamal jahil, orang yang bodoh dikasih panggung untuk bicara. Wa sakatal alim, dan orang alim akan disuruh diam. Qala Sya'bi, ini bukan hadis, perkataan Imam Sya'bi, la taqumu sa'atu hatta yasira al-ilmu jahlan wal jahlu ilman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu itu disebut kebodohan dan kebodohan disebut ilmu. Wa hadza kulluhu min qilabil haqa'iq fi akhir zaman wa inkasil umur. Dan ini semua kondisi yang menunjukkan terbolak-baliknya keadaan di akhir zaman. Di hadis yang lain Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yudha'al akhyar wa yurfa'al ashrar." Orang-orang pilihan akan direndahkan dan orang-orang buruk akan diangkat posisinya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan, mudah-mudahan lingkungan terdekat kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga iman kita, menjaga amal soleh kita di tengah fitnah yang pasti akan semakin terbolak-balik di akhir zaman. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Pertama tentang doa, sebetulnya dalam setiap membaca Al-Fatihah itu doa minta husnul khatimah ya. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami di jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itu jalan yang ujungnya husnul khatimah. Jalan yang lurus, jalan yang dilewati Nabi, jalan yang dilewati siddiqin, jalan yang dilewati syuhada, jalan yang dilewati orang-orang saleh. Jadi memaknai setiap salat membaca ihdinas siratal mustaqim untuk mendapatkan husnul khatimah juga tidak ada yang salah. Kalaupun mau berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal fawza bil jannah wal afwa indal hisab. Itu juga bagian dari doa husnul khatimah. Karena bisa taubat sebelum meninggal, diampuni setelah meninggal, dirahmati saat meninggal, itu tanda husnul khatimah juga. Dan yang kedua, amalan yang biasa dikerjakan dan dominan sampai dikenal oleh orang lain biasanya menjadi amalan saat dia meninggal dunia. Man syabba alaih syabba alaih wa man ta'awwada ala syai'in mata alaih. Siapa yang usia mudanya terbiasa dengan satu amal, maka saat berubannya dia akan menjaga amal tersebut.
Dan siapa yang terbiasa dengan satu kebaikan, maka dia akan meninggal dengan kebaikan tersebut. Catatannya kalau ikhlas. Karena kata Nabi, ada orang yang kelihatannya selalu beramal, kelihatannya, tapi Allah tahu isi hatinya dalam beramal itu bukan karena Allah, dibalikan oleh Allah dan ditampakkan, inilah aslinya. Pernah mendengar hadis yang selangkah lagi ke surga? Kok bisa selangkah lagi ke surga tiba-tiba ngagaleong teh? Tiba-tiba terjali ke, tiba-tiba belok jadi ke neraka. Para ulama menjelaskan di hadis yang lain Rasulullah menyebut fima yabdulin nas, pada apa yang nampak di depan mata manusia. Kelihatannya sih pi surgaeun. Pi, di pi mada acannya. Kelihatannya seperti orang yang ahli surga, tapi Allah tahu hatinya itu bukan mengerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akhirnya amal apa yang menjaga seseorang sampai dapat husnul khatimah? Pada akhirnya ikhlas. Amal apapun, mau pengajian yang penting lillah, mau jadi istri yang penting lillah, jadi suami yang penting lillah, cari nafkah yang penting lillah, dan seterusnya. Yang ketiga, Imam ada yang ngejawab. Karena memang betul, realitanya kita tidak hidup dalam dunia yang hitam putih begitu ya. Ancrup kadinya teh, ya begitulah, gitu ya. Bersih teuing moal da kita bukan malaikat begitu ya. Hideung teuing da saya juga tahu itu tidak benar Pak Ustaz, hari hati mah menolak, tapi da biasanya penyakit dari Jepang yang suka diimpor. Tahu? Atuda kumaha gitu. Jadi ya begitulahnya hari bab gitu teh. Gitu. Ya mudah-mudahan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan saat kita sadar bahwa ini tidak benar, semaksimal yang kita bisa kita lakukan yang terbaik. Sisanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan, mengampuni kita bertobat dengan sebenar-benarnya sambil terus amar ma'ruf nahi munkar, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr semaksimal yang kita bisa. Makanya mudah-mudahan orang soleh bisa menjadi pemimpin di berbagai sektor begitunya, insyaallah. Saya kira cukup mungkin ya, karena waktu sebentar lagi azan zuhur. Kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.